Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wilda Moms Channel. Bikin roti nggak pakai mixer? Siapa takut? Bagaimanakah hasilnya bikin roti tanpa di mixer? Apakah akan kurang bagus? Atau hasilnya jelek? Nah, di video ini Wilda Moms akan membeberkan semuanya. Oke, langsung kita ke resepnya. Ini aku gunakan 250 gram terigu protein tinggi, 1 sendok makan munjung susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Lalu kita aduk rata dahulu ya. Selanjutnya 130 ml air biasa akan kita campurkan dengan 30 gram atau 3 sendok makan gula pasir, lalu langsung diaduk rata hingga gulanya larut. Ini bertujuan agar nanti ketika kita uleni dengan tangan agar mudah tercampur rata. Setelah itu masukkan ke adonan. Lalu campurkan 1 kuning telur. Ini langsung saja kita aduk-aduk rata dengan spatula. Setelah itu baru lanjut diuleni dengan tangan. Adonan ini kita uleni hingga setengah kalis. Dan untuk takaran air, jika adonan kalian masih kurang tercampur rata, bisa ditambahkan airnya lagi ya. Hingga adonan setengah kalis seperti ini. Lalu bisa kita masukkan bahan selanjutnya, yaitu setengah sendok teh garam dan 30 gram margarin. Lalu adonan ini kita uleni hingga kalis elastis dengan menggunakan tangan. Agar adonan lebih cepat elastis, kita lakukan seperti gerakan mencuci baju. Adonan ini aku uleni kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, jika kalian sudah cukup lelah mengulen seperti ini, bisa kita stop dan kita sudahi saja mengulennya. Memang kalau lebih bagus kita ulen dengan mixer ya. Nah, selanjutnya langsung saja adonan ini aku bulatkan dan akan kita tutup dengan plastik, kemudian proofing hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini tadi sekitar 30 menit aku biarkan hingga mengembang 2 kali lipat, tergantung panas di suhu ruang kalian masing-masing ya. Kemudian ini akan kita kempiskan hingga udara semua yang ada di dalamnya keluar. Lalu ini akan aku bagi-bagi adonannya. Langsung saja aku potong menjadi 8 bagian. Atau bisa kalian timbang, masing-masing beratnya bisa sekitar 50 gram lebih. Setelah itu kita bulatkan semua adonannya. Setelah semua dibulatkan, kita tutup lagi dengan plastik, istirahatkan sekitar 5 menit agar adonan lebih rileks. Nah, selanjutnya adalah kita akan membentuknya. Ambil 1 adonan, kemudian pipihkan. Setelah itu kita beri isian selai stroberi. Kemudian ini kita rapatkan kembali. Pastikan kita menutupnya dengan rapat agar isian tidak keluar.
Setelah itu siapkan cup roti bundar seperti ini. Nah, masukkan roti ke dalamnya. Kemudian kita bentuk juga semua sisa roti selanjutnya. Nah, yang ini akan aku isi dengan selai coklat. Jika semua roti sudah diisi, selanjutnya ini akan kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat. Tutup dengan plastik agar kelembabannya terjaga. Membuat crumble. Bahannya 1 sendok makan atau kurang lebih sekitar 15 gram margarin, kemudian 1 sendok makan gula pasir, lalu 2 sendok makan munjung tepung terigu. Ini langsung kita aduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini, membentuk seperti crumble atau seperti gumpalan-gumpalan. Crumble ini teksturnya masih kasar ya. Nah, untuk menghaluskannya, ini aku akan gunakan saringan yang kasar agar tekstur dari crumble-nya lebih halus. Nah, seperti ini hasil crumble-nya. Setelah rotinya mengembang 2 kali lipat, ini tadi aku proofing sekitar 30 menit lebih. Kemudian ini akan kita beri topping. Nah, pertama ini aku basahi tanganku dengan minyak. Lalu lubangi sedikit bagian tengah rotinya, pelan-pelan saja ya. Jangan sampai rotinya kempes. Setelah itu beri isian selai di atasnya sesuai dengan isi dari rotinya. Lakukan hal ini pada semua rotinya. Setelah itu oles permukaan roti dengan susu cair. Lalu taburi permukaan roti dengan crumble yang tadi sudah kita buat. Sebaiknya kita sudah mulai memanaskan oven ya. Nah, setelah semuanya selesai diberi topping crumble, ini sudah siap kita panggang. Kali ini aku panggang lagi pada oven turbo Carino. Kalian bisa cek link untuk pembelian di box deskripsi @IG Turbo ID atau di Shopee di Turbo Official Shop. Nah, ini akan aku panggang dengan suhu sekitar 190 derajat dengan api atas bawah kurang lebih sekitar 20 menit. Atau kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini rotinya sudah matang, bisa kita angkat. Selagi rotinya masih panas, kita oles permukaan roti dengan butter atau margarin. Nah, ini dia hasilnya, roti strawberry crumble dan coklat crumble. Nah, bagaimana menurut kalian hasilnya kita membuat roti dengan mengulek tangan? Apakah sudah bagus? Kalian bisa nilai sendiri dari video ini. Jika kita belah rotinya, teksturnya terlihat lembut, tetapi memang jika diulek tangan akan sedikit lebih kasar teksturnya dibanding dengan menggunakan mixer. Penyebabnya bisa dari pengulenan kita yang kurang optimal. Jadi aku sarankan jika untuk berjualan sebaiknya mengulen dengan mixer agar hasil lebih bagus lagi.